Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation, Bapak Bambang Purnama SMM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safina Kalzum dengan NIM C1D1233030 dari program studi bisnis digital kelas B semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tugas strategic management pada pertemuan ke-14. Untuk soal pertama, ada 3 strategi utama menurut Michael Porter yang bisa digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Pertama, strategi biaya rendah itu berarti perusahaan berusaha menjadi yang paling efisien dalam industri. Tujuannya agar bisa menjual produk lebih murah dibanding pesaing bisa menjual produk lebih murah dibanding pesaing dan tetap untung. Contohnya adalah Indomaret yang menggunakan sistem logistik yang efisien dan punya banyak produk house brand. Ini membuat harga produk itu bisa lebih terjangkau untuk konsumen. Ada strategi diferensiasi, yang mana adalah saat perusahaan menciptakan produk yang berbeda dan punya nilai unik seperti desain, fitur, atau pelayanan. Dan dengan keunikan ini tuh pelanggan mau bayar lebih. Contohnya adalah Apple yang unggul karena desain produknya yang simple dan elegan. Ditambah ekosistem iOS itu yang terintegrasi dan inovasi teknologi seperti Face ID atau Chip at One. Yang ketiga ada strategi fokus yang biasa digunakan saat perusahaan memilih untuk melayani pasar yang sangat spesifik, misalnya segmen pelanggan yang sangat premium atau golongan tertentu. Contohnya adalah Rolls-Royce yang tidak bersaing dengan mobil biasa, tapi fokus pada mobil mewah berkualitas tinggi dengan layanan eksklusif. Strategi ini tuh tidak diharuskan digunakan secara bersamaan. Yang penting perusahaan itu memilih satu strategi yang sesuai dengan kekuatan dan kondisi industrinya. Lalu untuk soal kedua, saya memilih industri kendaraan listrik atau EV menggunakan model 5 kekuatan Porter yang membantu melihat seberapa kompetitif dan menguntungkan suatu industri. Nah, jadi menurut hasil analisis saya, yang pertama, tingkat persaingan di industri EV ini tuh tergolong sedang. Banyak perusahaan besar seperti Volkswagen atau BMW mulai fokus ke kendaraan listrik, sementara Tesla masih menjadi pemimpin pasar dengan keunggulan teknologi dan citra merek yang kuat. Lalu yang kedua, daya tawar pembeli yang tinggi. Karena konsumen punya banyak pilihan, termasuk mobil konvensional dan transportasi umum, untuk menarik pembeli, Tesla menurunkan harga model 3 dan terus memperbaiki performa dan jangkauan kendaraannya. Lalu yang ketiga, daya tawar pemasok berada di tingkat sedang. Bahan baku penting seperti litium dan kobalt tidak mudah didapat dan dikuasai oleh beberapa negara. Untuk mengatasinya, Tesla itu membangun pabrik baterai sendiri, yaitu di Gigafactory, dan menjalin kontrak langsung dengan penambang bahan baku. Lalu yang keempat, ancaman dari pendatang baru juga sedang. Masuk ke industri ini itu tidak mudah karena butuh modal besar, kesadaran pengembangan teknologi, serta infrastruktur yang kuat. Nah, merek baru seperti Rivian dan Lucid masih butuh waktu untuk bersaing langsung. Lalu yang kelima, ancaman produk substitusi cukup tinggi. Banyak konsumen yang lebih memilih naik ke transportasi umum atau tetap menggunakan mobil berbahan bakar bensin karena faktor harga dan kemudahan. Untuk menjawab tantangan ini, Tesla itu membangun jaringan supercharger agar pengisian daya lebih cepat dan mudah. Jadi secara keseluruhan, perusahaan seperti Tesla bisa sukses karena mampu melihat peluang, membangun keunggulan teknologi, dan menciptakan solusi atas tantangan yang dihadapi industri EV. Lalu untuk menjawab soal ketiga, value chain atau rantai nilai itu adalah serangkaian aktivitas dalam perusahaan, mulai dari pengadaan bahan mentah hingga layanan purna jual, yang bertujuan menciptakan nilai bagi pelanggan. Konsep ini dikenalkan oleh Michael Porter dan sangat penting untuk memahami dari mana keunggulan kompetitif perusahaan berasal. Dengan melakukan analisis value chain, perusahaan bisa melihat bagian mana yang memberikan nilai tinggi dan bagian mana yang bisa ditingkatkan efisiensinya. Analisis itu juga membantu manajemen untuk menyatukan berbagai aktivitas di dalam organisasi agar lebih terkoordinasi dan fokus pada hasil yang saling mendukung. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat pada studi kasus perusahaan kosmetik global dalam konsumen TV. Jadi, setelah melakukan analisis dan optimalisasi value chain, perusahaan ini tuh berhasil memangkas biaya operasional sebesar 18%, cepat waktu peluncuran produk ke pasar sebesar 22%, dan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15%. Hal itu dicapai dengan mengintegrasikan proses pengadaan, produksi, dan distribusi secara lebih baik. Jadi, value chain itu bukan hanya untuk alat analisis, tapi juga panduan strategi untuk menciptakan nilai lebih dan mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Lalu untuk soal keempat, secara umum ada dua pendekatan utama dalam membangun keunggulan kompetitif, yaitu strategi biaya rendah dan diferensiasi.
Strategi biaya rendah itu dilakukan dengan cara menekan semua biaya operasional agar bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dibanding pesaing. Strategi ini tuh cocok diterapkan di pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga dan tidak terlalu peduli dengan merek atau fitur khusus. Contohnya adalah Walmart. Perusahaan itu memaksimalkan efisiensi operasional di logistik serta memanfaatkan energi terbarukan dan teknologi hemat biaya agar menjual produk murah namun tetap untung. Nah, hasilnya, Walmart itu tetap jadi pilihan utama bagi konsumen yang berorientasi dengan harga. Karena itu, strategi diferensiasi berfokus pada menciptakan produk yang unik dari segi kualitas, desain, teknologi, atau layanan. Strateginya itu lebih cocok untuk pasar yang konsumennya mencari nilai lebih dan bersedia membayar lebih tinggi untuk sesuatu yang berbeda. Contohnya adalah Apple. Produk Apple itu kan terkenal karena desainnya elegan, sistem operasinya yang eksklusif, dan inovasi seperti Face ID atau chip M series. Nah, pelanggan Apple tuh loyal karena mereka tuh merasa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Perbedaan utama dari kedua strategi ini tuh adalah pendekatannya. Strategi biaya rendah itu mengandalkan skala ekonomi dan efisiensi proses, sedangkan kalau strategi diferensiasi mengandalkan inovasi dan nilai tambah. Pilihan strategi itu tergantung pada karakteristik pasar yang dilayani. Lalu, untuk soal nomor 5, sumber daya dan kapabilitas internal bisa menjadi dasar penting bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini tuh berarti keunggulan tersebut tuh nggak mudah ditiru atau disamai oleh pesaing dan bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Menurut pendekatan Research Based View atau RBV, perusahaan bisa unggul jika memiliki sumber daya yang memenuhi 4 syarat utama, yaitu valuable, rare, inimitable, dan organized. Nah, tidak semua sumber daya itu punya nilai strategis yang mudah ditiru. Sumber daya atau kapabilitas tersebut biasanya memiliki karakteristik utama seperti tergantung pada pengalaman dan tugas saja, sulit dijelaskan atau diduplikasi karena sifatnya itu tidak terlihat jelas. Lalu yang ketiga itu berhubungan dengan budaya kepercayaan atau kerja tim dan atau dilindungi secara hukum seperti paten atau merek. Contohnya tuh bisa kita lihat seperti JP Morgan Chase. Nah, mereka tuh menggunakan pendekatan RBV untuk mengembangkan sistem internal bernama Research Inventory Initiative atau RII. Ini perusahaan itu memanfaatkan kemampuan dan keahlian semua karyawan, lalu mencocokkannya dengan strategis. Nah, dari situ mereka tuh tahu bagian mana yang butuh pelatihan atau rekrutmen, dan hasilnya JP Morgan Chase berhasil memperkuat posisi mereka dan mencapai target sebagai bank komersial nomor 1 di Amerika Serikat. Intinya, keunggulan berpajak itu tidak hanya bergantung pada apa yang dimiliki perusahaan, tapi juga bagaimana mereka mengatur dan menggunakan sumber daya secara cerdas dan tepat. Lalu untuk soal nomor 6, globalisasi telah mengubah cara perusahaan menyusun strategi kompetitif mereka. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk memperluas pasar, mengakses tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah, serta meningkatkan efisiensi operasional lewat skala ekonomi. Tapi di sisi lain, globalisasi itu juga membawa tantangan, seperti meningkatnya persaingan antar negara, perbedaan budaya regulasi, serta perlunya adaptasi strategi yang lebih fleksibel. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menghadapi tantangan itu perusahaan Uniqlo, perusahaan retail pakaian dari Jepang. Awalnya tuh mereka sukses hanya di pasar domestik. Uniqlo menyadari bahwa untuk berkembang di tingkat global, mereka tuh juga perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka. Nah, jadi mereka tuh menerapkan konsep lifestyle, yaitu pakaian yang sederhana, nyaman, dan fungsional yang bisa dipakai oleh semua orang dimanapun mereka berada. Untuk menyesuaikan diri di pasar Amerika dan Eropa, Uniqlo tuh melakukan penyesuaian ukuran pakaian dan secara desain yang berbeda dari pasar Asia. Mereka tuh juga memperkuat kanal e-commerce, membuka pusat distribusi baru di Amerika Serikat, dan melakukan kolaborasi strategis dengan desainer dunia untuk memperkuat daya tarik merek di pasar internasional. Hal ini mencerminkan bagaimana perusahaan bisa mengubah pendekatan kompetitifnya agar lebih relevan di pasar global tanpa kehilangan identitas merek. Lalu untuk soal nomor 7, inovasi memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Lewat inovasi, perusahaan itu bisa membedakan diri dari pesaing, menciptakan nilai baru bagi pelanggan, dan tetap relevan di tengah perubahan pasar. Inovasi juga membantu efisiensi operasional dan membuka peluang pasar baru. Ada beberapa jenis inovasi yang bisa diterapkan, yaitu inovasi produk seperti menciptakan barang baru atau memperbarui produk lama. Lalu ada inovasi proses, seperti mempercepat atau menyederhanakan produk. Lalu ada inovasi pada bisnis, itu cara baru menciptakan dan menangkap nilai. Lalu ada juga inovasi organisasi, seperti pengatur kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Untuk membangun budaya inovasi, perusahaan itu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Yaitu bisa dimulai dari kepemimpinan yang visioner, mendorong SKD meski beresiko gagal, dan menyediakan dana untuk riset dan pengembangan. Contoh nyatanya itu adalah Apple. Sejak awal berdiri, Apple tuh menjadikan inovasi sebagai DNA perusahaan. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple itu tidak hanya menciptakan produk, tapi mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi.
Mulai dari Mac, iPhone, sampai chip M1, semua adalah hasil dari budaya inovasi yang kuat. Mereka itu bukan hanya mengikuti tren, tapi juga menciptakan standar baru di industri. Lalu untuk soal nomor 8, strategi Blue Ocean itu adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada menciptakan pasar baru yang belum dijelajahi pesaing. Alih-alih bersaing dengan pasar lama yang punya produk serupa, perusahaan itu menciptakan nilai baru yang membuat kompetisi itu jadi tidak relevan. Strategi ini tuh diperkenalkan oleh Wei Chan Kim dan Rene Malbord dalam buku Blue Ocean Strategy. Sebaliknya, strategi Red Ocean itu menggambarkan pasar yang sudah padat pesaing, di mana perusahaan itu saling bertarung untuk merebut pangsa pasar. Contohnya seperti industri minuman ringan atau fashion, yang dimana pesaing itu menawarkan produk yang hampir serupa dan saling menurunkan harga untuk bersaing. Perbedaan utama antara kedua strategi itu adalah kalau di Red Ocean, perusahaan itu fokus mengalahkan pesaing. Kalau di Blue Ocean, perusahaan itu fokus menciptakan sesuatu yang baru dan menarik pelanggan dengan cara yang berbeda, dengan menyeimbangkan antara diferensiasi dan efisiensi biaya atau value innovation. Nah, contoh nyata dari Blue Ocean itu adalah Netflix, yang awalnya Netflix itu bersaing dengan rental DVD seperti Blockbuster, namun mereka tuh menciptakan pasar baru lewat layanan streaming berbasis langganan, tanpa denda keterlambatan, bisa ditonton kapan aja di mana aja. Nah, hal itu mengubah cara orang mengakses hiburan dan membuat pesaing lama seperti Blockbuster itu menjadi usang. Lalu, untuk soal nomor 9, perusahaan dapat merespon tindakan kompetitif dari pesaing melalui berbagai bentuk aksi, yang umumnya tuh bertujuan mempertahankan atau memperkuat posisi mereka di pasar. Respon ini bisa bersifat agresif, defensif, strategis, atau bahkan pasif. Nah, respon agresif itu tuh misalnya berupa perang harga, peluncuran produk baru lebih cepat, atau kampanye iklan besar-besaran. Sementara kalau yang respon defensif bisa berupa peningkatan layanan pelanggan atau program kualitas. Di sisi lain, respon strategis itu mencakup restrukturisasi bisnis, target, atau mengambil alih arah persaingan. Dan respon tidak selalu mudah dan tergantung pada faktor utama. Yang pertama, awareness, yaitu sejauh mana perusahaan menyadari ancaman. Yang kedua, motivation, yang kemampuan untuk respon. Dan yang ketiga, capability, yaitu apakah perusahaan itu memiliki sumber daya untuk bertindak. Terakhir, konsistensi dengan strategi jangka panjang juga penting, agar respon tidak justru merusak arah bisnis utama. Contoh nyata yang bisa kita lihat itu seperti Samsung yang merespon peluncuran iPhone dari Apple. Samsung itu mengambil tindakan agresif dengan munculnya smartphone Galaxy dan kampanye pemasaran besar untuk mengimbangi dominasi Apple. Di Indonesia, kita juga bisa lihat persaingan antara Gojek dan Grab, di mana keduanya tuh saling serang dengan promo agresif, ekspansi fitur, dan akuisisi untuk memperluas mangsa pasar. Baiklah, yang presentasi dari saya, apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.